Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur karena berkat-Mu boleh kami rasakan sampai hari ini, kami juga boleh menikmatinya. Terima kasih juga untuk pemeliharaan dan tuntunan-Mu di dalam kami menjalani hidup ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini sekali lagi Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang ditujukan kepada para murid-muridnya, bagaimana mereka ketika nanti Tuhan tinggalkan, mereka bisa dan boleh tetap berlaku setia kepada Tuhan. Nah, ada dua tipe hamba di dalam bagian ini yang diceritakan, yaitu hamba yang setia dan hamba yang jahat. Apa sih perbedaannya hamba yang setia dan bijaksana itu dan yang jahat? Kalau hamba yang setia, dia akan tetap melakukan tugasnya walaupun tidak dilihat oleh tuannya. Ada dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, terkadang ya, ada orang-orang yang bekerja melakukan pekerjaannya kalau diawasi, kalau ditunggui, kalau pimpinannya itu ada. Berarti bisa dikatakan kalau tidak diawasi, ya, tidak ada pimpinannya, dia tidak akan mengerjakannya, dan itu adalah karakter hamba yang jahat. Kalaupun dia bekerja hanya ingin dilihat, ya, sesuatu yang kasat mata saja. Belajar dari jam dinding ya. Dia dilihat, tidak dilihat, dia akan tetap berputar jam itu. Ada yang puji, ada yang tidak, dia akan terus menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Harusnya demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang dipercayakan, apa yang ditugaskan kepada kita, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, harusnya demikianlah kita mengerjakannya. Lakukanlah semuanya itu walau tidak diawasi, walau tidak dilihat. Saya masih ingat pesan dosen saya dulu. Kalian di kampus ya baca kitab suci setiap hari,
Jangan karena diawasi oleh bapak asrama. Jangan hanya karena kalian ada di kampus teologi maka kalian baca firman Tuhan. Ada saatnya nanti kalian akan hidup tanpa pengawasan. Dan saya berharap kalian tetap bisa setia membaca firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, memang awal-awal harus disengaja untuk kita membaca firman Tuhan itu. Seperti hari ini, siapa yang bisa mengawasi dan siapa yang akan mengawasi? Tidak ada. Tapi dengan kesadaran bahwa membaca firman Tuhan itu penting, mengenal firman Tuhan itu penting, maka kita akan melakukan. Walaupun tanpa diawasi. Seperti kita hari ini, apakah ada yang mengawasi kita? Apakah akan ada yang melihat kita kalau Bapak Ibu membaca merenungkan firman Tuhan? Pasti tidak. Tapi karena Bapak Ibu Saudara adalah hamba yang setia dan bijaksana, pasti akan merenungkan firman Tuhan. Walaupun tidak ada yang menyuruh, walaupun tidak ada yang mengontrolnya. Dan itulah hamba yang setia. Dia akan tetap melakukannya. Hamba yang setia di sini juga dikatakan dia akan setia dengan tugas pekerjaannya, dengan tanggung jawabnya. Dia akan melakukannya. Dan dia dengan bijaksana mengerjakannya. Apa yang dipercayakan, apa yang ditugaskan, dia akan lakukan. Berbeda tentunya ketika kita tidak bijaksana di dalam mengerjakannya. Yang selanjutnya, orang yang setia, orang yang melakukan pekerjaannya dan didapati oleh tuannya ketika nanti kembali, dikatakan dia dipercayakan dengan perkara yang lebih besar. Dan ini adalah berkat tentunya buat orang-orang yang setia. Kemudian dibandingkan di dalam bagian ini dengan hamba yang jahat. Bagaimana hamba yang jahat itu? Hamba yang jahat adalah hamba yang bekerja ketika ada tuannya. Jadi ketika tuannya tidak ada, ya dia tidak akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ditambah lagi tadi dia berpikir, tuanku ini sudah lama-lama nggak datang ya. Mungkin dia juga nggak datang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Bahkan dia mengerjakan apa yang tidak menjadi bagiannya. Dia pukul hamba-hamba yang lain. Dia siksa ya. Dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, tidak mengerjakan bagiannya dengan baik. Melakukan yang bukan tugasnya. Justru tugasnya tidak dikerjakan. Ini adalah ciri-ciri hamba yang jahat. Dia tidak bisa dipercaya. Dia tidak bisa melakukan dengan baik. Ya, inilah yang membedakan mental seorang hamba dan mental seorang budak. Seorang pekerja atau hamba yang baik, dia akan melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dia tetap fokus dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang bermental budak, dia akan bekerja kalau dilihat. Dan tentunya hal ini tidaklah baik. Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Bagaimana ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah ketika kita mengerjakannya karena kita ingin mendapatkan pujian? Atau kita akan tetap mengerjakannya sekalipun orang tidak melihat kita? Orang tidak menganggap kita? Atau mungkin orang tidak memuji-muji kita? Dan itulah yang akan membedakan kita dari yang lainnya. Apakah kita menjadi orang yang suka mencari pengakuan? Ya, memang itu adalah sebuah kebutuhan di dalam diri manusia untuk diakui di dalam keberadaannya. Tetapi apakah demikian mental kita sebagai seorang hamba? Mari kita menghargai kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita boleh menghasilkan karya yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara hari ini dipercayakan untuk melayani. Sudahkah saudara melayani dengan sungguh-sungguh? Mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ketika saudara bekerja di kantor, di tempat pekerjaan saudara, sudahkah saudara juga bisa mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik, dengan maksimal sebagai anak-anak Tuhan? Sehingga orang boleh melihat dan mengerti bahwa saudara hidup penuh dengan tanggung jawab karena saudara adalah anak-anak Tuhan. Mari saudara, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan meremehkan waktu yang ada. Dan jangan mengerjakan hal-hal yang jangan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan.
Mari kita gunakan setiap waktu dengan baik. Kita gunakan setiap kesempatan dengan baik untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita di rumah, sudahkah kita menjadi kepala keluarga yang baik? Sudahkah kita didapati sebagai orang tua yang baik? Sudahkah kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik? Mari saudara, kita tunjukkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerjakan setiap tanggung jawab itu dengan baik. Bagaimana dengan kita saudara hari ini? Jikalau Tuhan datang besok, apakah kita akan bersikap seperti hamba yang baik dan setia? Ataukah kita akan mendapatkan bahaya dan celaka besar seperti para hamba yang jahat? Kiranya hal ini boleh mendorong kita untuk berjuang, meninggalkan cara kehidupan yang lama, dan berjuang dengan tidak henti-hentinya untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Dan biarlah setiap kita didapati sebagai hamba yang memiliki hati seorang hamba yang setia dan bijaksana. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami hamba-hambamu datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk tugas pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Kami rindu Tuhan, apa kami yang Engkau percayakan dapat kami kerjakan dengan baik dan maksimal. Ajar kami tetap setia dan tekun mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan kiranya Tuhan tetap mendapati kami setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerjakan apa yang terbaik. Untuk kami boleh menanti akan kedatangan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami berdoa juga untuk para hamba Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengerjakan bagian mereka yang Kau percayakan. Dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh menolong, menyertai, memberkati kami. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami untuk mengerjakan pekerjaan yang kekal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh tetap didapati menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Setia di dalam melakukan tugas, bijaksana di dalam mengerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.